Ya, terima kasih Ibrahim. Kita awali Kompas Petang hari ini dari informasi banjir, Saudara. Akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum, ada 9 desa yang terendam banjir dengan ketinggian 2,5 meter. Dampak dari jebolnya tanggul Citarum yang berada di Kampung Babakan, Banten, Bekasi kini meluas. Awalnya 4 desa yang terdampak, kini air meluap hingga merendam 9 desa di Kecamatan Pebayuran. Bupati Bekasi pun menyebut terdapat 10.000 jiwa yang menjadi korban. Dari jumlah itu, 8.000 lebih warga telah berhasil dievakuasi. Ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 2 meter lebih. Setidaknya ada 4 desa yang terisolasi karena ketinggian air yang hampir menenggelamkan atap rumah. Jebolnya ke Tanggul Kali Citarum jebol sekitar 50 meter dan sudah melenyapkan 5 rumah. Ini titik rumah yang memang sudah. Hingga kini, Saudara, proses evakuasi di desa terdampak masih terus berlangsung. Sejumlah petugas TNI Polri dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Sejumlah warga memilih untuk membuat tenda darurat di tanggul irigasi. Selama 2 malam, para pengungsi belum mendapatkan bantuan makanan dan obat-obatan. Dari 9 desa itu kurang lebih hampir 10.000 jiwa yang memang kemarin itu terdampar terkait dengan banjir. Dari semenjak kemarin kita sudah mengevakuasi, sudah 8.000 lebih yang kita evakuasi, kurang lebih sisa sekitar 1.500 lebih lagi yang memang hari ini semenjak tadi pagi kita upayakan untuk kita evakuasi. Jadi ada 9 tempat dapur umum yang memang kita bangun di masing-masing tempat, yang intinya adalah bagaimana kita melayani masyarakat terkait dengan evakuasi dan penyediaan logistik. Sementara itu, Saudara, Panglima Kodam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman serta Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengunjungi pengungsi banjir di kawasan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Polisi dan TNI akan mendirikan 7 titik pengungsian untuk korban banjir Bekasi. Dari jam berapa Pak? Sini malam? Dari kemarin Pak. Dari pagi Pak. Sekarang ada di kandang ayam. Setiap titik pengungsian dilengkapi dengan pelayanan kesehatan dan juga logistik serta obat-obatan. Banjir kembali merendam wilayah Pebayuran, Kabupaten Bekasi akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum. Pastikan bahwa keselamatan jiwanya itu bisa diamankan. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Ada 1.800 gabungan TNI Polri. Saya dan Pangdam dari kemarin sudah berada di sini melihat bagaimana situasi di lapangan. Sehingga semua langkah-langkah taktis kita susun bersama. Mungkin Pak Pangdam bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana upaya-upaya kita sehingga masyarakat ini mendapatkan pertolongan dan mendapatkan hal-hal yang memang perlu kita kerjakan sekarang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama Kepala BNPB Doni Monardo serta Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga meninjau dampak banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum. Peninjauan dilakukan dari udara menggunakan helikopter, Saudara. Muhadjir menyatakan pandangan dari udara itu bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan yang lebih komprehensif. Saya bersama
Pak Menteri PUPR dan juga Bapak Kepala BNPB melihat langsung dari atas untuk melihat banjir di beberapa wilayah, terutama wilayah Kerawang dan Bekasi. Dan dari pandangan itu saya kira kita akan bisa mendapatkan beberapa kesimpulan yang bisa dijadikan dasar untuk membuat kebijakan yang lebih utuh, lebih komprehensif, terutama dari Bapak Menteri PUPR dan Bapak Kepala BNPB. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Alfania Rizky di Kabupaten Bekasi. Selamat petang, Alfa. Apakah sudah semua warga terevakuasi di sana? Ya, selamat petang Astrid dan juga saudara. Kalau apakah semua begitu ya yang terevakuasi, ini tadi disebutkan data terakhir oleh Bupati Kabupaten Bekasi bahwa masih ada sekitar 2.000 warga yang belum bisa dievakuasi karena mereka masih memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing ataupun mereka yang memilih untuk menantikan air surut dengan sendirinya dan mengevakuasi diri secara mandiri. Tadi disebutkan bahwa dampak dari jebolnya kali atau Sungai Citarum ini, tanggul Sungai Citarum ini membuat 4 desa yang berada di Kecamatan Pebayuran ini banjir begitu. Tetapi data terakhir ternyata dampak dari jebolnya tanggul Sungai Citarum ini meluas menjadi 9 desa yang terdampak. Sehingga kalau di total datanya terdapat 10.000 warga Kecamatan Pebayuran yang terdampak dari banjir jebolnya kali Sungai Citarum ini. Dan disebutkan bahwa 8.000 diantaranya sudah berhasil dievakuasi ke 8 titik pengungsian yang tersebar di Kecamatan Pebayuran. Ada yang berada di Saung Desa, tidak jauh dari tempat saya melaporkan, dan juga tersebar di beberapa titik di masjid-masjid yang berada di Kecamatan Pebayuran ini. Setidaknya terdapat 9 desa tersebut dan disebutkan bahwa kebutuhan dari warga untuk distribusi logistik di titik-titik pengungsian ini sudah cukup atau sudah tercukupi, baik itu dari konsumsi pangan maupun kebutuhan sandang untuk perempuan dan balita maupun bayi. Tetapi yang menjadi kendala adalah bagaimana distribusi logistik bagi warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Sehingga tadi setelah ada kunjungan dari Pangdam dan juga Kapolda ini menyebutkan untuk warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing ini diharapkan berkenan untuk dievakuasi, atau kalau memang tidak, ini mereka akan didistribusikan logistik, walaupun tadi juga disebutkan tidak diketahui seperti apa distribusinya, mengingat arus dari banjir ini masih cukup deras sehingga menjadi salah satu kendala dari proses evakuasi. Proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim evakuasi gabungan di 9 desa tersebut, tetapi masih ada 4 desa yang terisolasi, sehingga ini menjadi salah satu kendala juga. 4 desa ini berada dekat dengan tanggul yang jebol atau berada di bantaran Sungai Citarum, sehingga ini menjadi kendala dari tim evakuasi untuk mencapai 4 desa tersebut. Dan sampai saat ini ketinggian air ini bervariasi di 9 desa tersebut tergantung dari ketinggian tanahnya, berkisar dari 1 meter sampai yang terparah itu berada di desa Sumber Urip setinggi 2,5 meter. Astrid. Alfa, 4 desa ini masih terisolasi dan sulit mencapainya, padahal ini desa yang paling dekat dengan tanggul. Apa upaya perbaikan tanggul yang jebol ini? Ya, memang untuk upaya perbaikan tanggul ini tadi disebutkan belum ada yang bisa dilakukan mengingat arus dari Sungai Citarum ini masih sangat deras. Tadi tim Kompas TV sudah datang untuk mengikuti proses melihat kondisi di sana begitu bersama Pangdam dan Kapolda, dan disebutkan bahwa memang belum ada upaya yang bisa dilakukan baik itu perbaikan tanggul secara sementara maupun secara permanen. Tapi memang tim evakuasi ini menantikan untuk sampai arus dari Sungai Citarum
Citarum ini atau debit dari air Sungai Citarum ini menurun secara manual dan diharapkan tidak turun hujan maupun tidak ada limpasan air lagi begitu, sehingga derasnya air Sungai Citarum ini bisa menurun dengan cepat sehingga proses perbaikan tanggul ini bisa dilakukan lebih cepat lagi. Tadi disebutkan untuk proses perbaikan sementara nantinya setelah air Sungai Citarum ini mulai tidak deras begitu akan dilakukan menggunakan bambu dan juga karung pasir untuk menahan air dari Sungai Citarum agar tidak atau agar mengurangi dampak dari banjir yang di 4 desa yang berada di bantaran kali Sungai Citarum ini. Jadi memang belum bisa dilakukan upaya-upaya perbaikan. Astrid dan juga saudara menantikan bagaimana volume atau debit air dari Sungai Citarum ini menurun. Begitu, Astrid. Perbaikan masih menunggu arus dan juga volume air menurun, sementara fokus penanganan saat ini masih terkait evakuasi. Terima kasih Alvania Rizky melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi.